Kisah Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran. Episode 36. Aditya dan semua anak buah Pak Jack, yang saat itu telah meninggalkan lokasi restoran Golden, untuk menemui Tuan Nakamoto, yang saat ini tengah berada di rumah Aditya. Tak terasa, mereka pun telah sampai di rumah mewah tersebut. Terlihat saat itu, beberapa mobil mewah, yang telah berjejer rapi, di halaman parkir, yang ada di rumah tersebut. Terlihat pula saat itu, sebuah mobil Lamborghini berwarna putih, yang parkir di antara mobil-mobil mewah itu. Lalu, setelah memarkirkan mobil miliknya, Aditya pun langsung melangkah memasuki rumah tersebut, diikuti dengan Pak Jack, beserta anak buahnya. Terlihat saat itu, Tuan Winata dan Tuan Nakamoto, beserta Pak Hendrik dan Pak Michael, yang tidak lain adalah orang-orang kepercayaan dari kedua pengusaha sukses itu, sedang menunggu kehadiran Aditya. "Siang Pak, siang Om," ucap Aditya. "Siang juga Nak. Kenalkan, ini Om Nakamoto dan anaknya Kenshin, yang ingin Papa kenalkan ke kamu," sahut Tuan Winata. Melihat wajah Aditya, yang sudah tidak asing lagi baginya, Kenshin pun berkata, "Kamu kan kurir yang waktu itu," ucap Kenshin. Lalu terdengar Tuan Winata berkata, "Jadi, kalian berdua sudah saling kenal ya," ucap Tuan Winata. "Iya Pak, Adit pernah sekali ketemu dengan Kenshin, waktu ngantarin catering, di salah satu perusahaan milik Om Nakamoto. Papa ingatkan, waktu itu Papa juga ada di sana. Dan Kak Kenshin ini, cleaning service yang waktu itu nemanin Adit." "Oh ya Papa ingat," sahut Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Ah, benar-benar tega kamu Nakamoto, masa anak sendiri dijadiin cleaning service?" Itu bukan mau saya loh, Kenshin sendiri yang mau kerja jadi cleaning service." "Lah, kamu sendiri gimana? Masa anak sendiri dijadiin kurir?" ucap Tuan Nakamoto. Mendengar ucapan itu, Tuan Winata pun kembali berkata, "Ya sama, itu juga maunya Aditya. Kalau aku sih, enggak setuju, anakku jadi pelayan, apalagi di restoranku sendiri," sahut Tuan Winata. Lalu terdengar lagi, Tuan Nakamoto berkata, "Untung aja, anak kamu cowok. Kalau cewek, kita bisa langsung besanan." Di sela-sela percakapan kedua miliarder itu, Cindy yang baru saja datang, ia pun berkata, "Siang Pak, siang Dit," ucap Cindy, mengucap salam. "Siang Kak. Jadi, Kak Cindy datang juga ya," sahut Aditya. Lalu, setelah duduk di samping Aditya, Cindy pun berkata, "Iya, kemarin dikasih tahu sama Papa." Di sela percakapan Cindy dan Aditya, terdengar Tuan Winata berkata, "Nakamoto, kenalkan, ini anak angkatku, namanya Cindy. Kalau mau besanan, buruan dipinang. Kebetulan belum ada yang punya." "Ih Papa apa-apaan sih?" sahut Cindy, dengan wajah memerah, akibat candaan dari Tuan Winata. Setelah itu terdengar Aditya berkata, "Pak, udah dong bercandanya, kasihan tuh, muka Kak Cindy sampai merah gitu. Ya udah, kita langsung saja ke topik utama," ucap Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Sebenarnya, maksud Papa dan Om Nakamoto kumpulin kalian bertiga, untuk membicarakan masa depan bisnis keluarga, yang akan kami serahkan sepenuhnya pada kalian bertiga," ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan papanya itu, Aditya pun berkata, "Maksud Papa, saya, Kak Cindy dan Kak Kenshin, yang akan mengelola semua bisnis milik Papa dan Om Nakamoto." "Iya benar, itulah sebabnya Papa nyekolahin kamu di Jerman. Karena hal ini, sudah kami rencanakan dari dulu," sahut Tuan Winata. Mendengar itu, Aditya pun berkata, "Tapi kan, Papa usahanya di bidang perhotelan dan restoran. Sementara Om Nakamoto bergerak di bidang IT, sepertinya enggak ada sangkut pautnya deh." Mendengar ucapan Aditya, ayah Kenshin berkata,
Gini nak Adit, sebenarnya, sudah sejak lama, papa kamu nanam saham di perusahaan milik saya. Dan untuk saat ini, papa kamu adalah pemilik 35% saham di perusahaanku. Jadi bisa dibilang, sebagian dari perusahaan adalah milik keluarga Winata. Makanya, saya dan papa kamu memutuskan untuk menyerahkan pengelolaannya pada kalian, ucap ayah Kenshin, lalu kembali berkata, "Oh ya Winata, apa Cindy ini, yang kamu bilang, akan dipercayakan sebagai pengelola keuangan perusahaan?" "Ya, anak angkatku ini, sangat bisa dipercaya, untuk mengelola keuangan," sahut Tuan Winata. Mendengar percakapan itu, Aditya terlihat gelisah, seperti ada yang ingin ia utarakan pada ayahnya dan Tuan Nakamoto. "Gimana ya, apa aku harus ngomong sekarang, atau gimana?" gumam Aditya. Setelah berpikir sejenak, Aditya pun mulai mengutarakan apa yang ingin ia katakan. "Sebelumnya, Adit minta maaf Pak. Sebenarnya, waktu Adit di Jerman, Adit enggak ngambil jurusan bisnis." "Maksud kamu gimana nak?" ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan Aditya, Tuan Nakamoto, Kenshin, serta yang ada di ruangan itu pun terlihat penasaran dengan apa yang dikatakan Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Gini Pak, sebenarnya, waktu di Jerman, Adit ngambil jurusan agrobisnis, yang meliputi pertanian dan perikanan." Mendengar ucapan Aditya, ayah Kenshin pun berkata, "Kamu ngambil jurusan itu, pasti kamu udah punya rencana dan pemikiran sendiri kan?" "Iya Om, rencana saya mungkin akan terdengar aneh, dan tidak masuk akal," ucap Aditya. "Kalau gitu, coba jelaskan, kenapa kamu bilang seperti itu?" tanya Tuan Winata, yang makin penasaran dengan pemikiran Aditya. Sementara Aditya mendengar ucapan Tuan Nakamoto, ia pun kembali berkata, "Sebenarnya, niat awal saya ke Jerman memang untuk sekolah bisnis, seperti yang Papa minta. Tapi, setelah melihat pertanian di sana yang begitu maju, saya langsung memutuskan untuk mengambil jurusan pertanian. Siapa tahu, dengan mengajarkan metode pertanian luar negeri, bisa menggerakkan hati anak muda yang selama ini enggan untuk menggeluti bisnis di bidang pertanian. Dan bukan itu saja Om, mungkin dengan cara ini, saya bisa membantu para petani, dan sedikit mengurangi angka pengangguran. Karena saya lihat, selama ini, pertanian di negeri ini, seperti jalan di tempat, alias enggak ada kemajuan sama sekali. Ditambah lagi, taraf kehidupan petani di negeri ini, sangat jauh dari kata cukup." Mendengar ucapan Aditya, Tuan Nakamoto pun langsung tersenyum, dan berkata, "Kalau seperti itu, saya pikir, semuanya masuk akal, dan tidak terdengar aneh," ucap Tuan Nakamoto, lalu kembali berkata, "Jadi, rencana kamu ini, akan dimulai dari mana?" Mendengar ucapan Tuan Nakamoto, Aditya pun ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba, ayahnya berkata, "Jadi maksud kamu mau jadi petani, daripada ngurusin bisnis keluarga?" "Iya Pak, bahasa kasarnya sih seperti itu. Hanya saja, yang nanti akan diterapkan adalah metode pertanian negara luar," sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, wajah Tuan Winata seketika terlihat marah. "Mau luar negeri atau dimanapun, yang namanya petani ya macul," ucap Tuan Winata dengan suara yang terdengar keras. Lalu terdengar lagi, Tuan Winata berkata, "Kalau memang kamu niatnya untuk membantu para petani, kamu tinggal ngasih sumbangan saja, enggak usah ikut-ikutan jadi petani." "Pak, memang benar yang Papa bilang, tapi alangkah baiknya kita memberikan mereka ilmu pengetahuan yang kita punya. Sebab, sampai kapan kita akan memberikan sumbangan pada mereka? Tapi, kalau kita mengajarkan mereka ilmu yang kita tahu, bukan tidak mungkin itu semua bisa diajarkan lagi ke orang lain," sahut Aditya.
Mendengar ucapan Aditya, Tuan Winata pun kembali berkata, "Oh, karena sekarang kamu sudah dewasa, jadi, sudah mulai membantah. Menyesal saya, ngangkat kamu sebagai anak. Kalau tahu seperti ini, mendingan dulu, aku biarkan saja kamu di jalanan," ucap Tuan Winata. Sementara ibunya Aditya, yang dari tadi hanya diam dan menyimak pembicaraan mereka, mendengar ucapan suaminya itu, ia pun berkata, "Udah Pak, enggak usah ngomong seperti itu. Coba bicarakan baik-baik. Kamu juga, ini karena kamu selalu manjain dia, jadinya seperti ini," ucap Tuan Winata, yang emosinya makin tak terkontrol. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Winata berkata, "Kalau kamu enggak bisa nurutin kemauan papa, sekarang juga, keluar dari rumah ini. Tapi ingat, selangkah saja kamu keluar dari pintu rumah ini, hak ahli warismu akan papa serahin ke Cindy, dan kamu enggak akan dapat sepeser pun." Mendengar ucapan Tuan Winata, ayah Kenshin pun berkata, "Winata, kamu nih apa-apaan, dia itu anak kamu semata wayang. Apa kamu tega ngusir dia hanya karena masalah kecil seperti ini? Dia bukan anakku, dia itu anak yang aku pungut di jalanan, anak yang tidak tahu berterima kasih," sahut Tuan Winata. Lalu terdengar lagi, ayah Kenshin berkata, "Kamu benar-benar sudah kerasukan iblis. Dari dulu, saya sudah tahu, Aditya ini bukan anakmu. Tapi, apa kamu tega melakukan semua ini?" Di sela-sela perdebatan kedua pengusaha itu, Aditya pun berdiri dari tempat duduknya, lalu berkata, "Baik Pak, kalau itu mau Papa. Jangan panggil aku Papa, sekarang. Pergi dari sini, saya ingin lihat, apa kamu bisa bertahan tanpa bantuan dari saya," sahut Tuan Winata. Mendengar ucapan Tuan Winata, terlihat saat itu, Aditya mengambil dompet dari saku celananya, lalu berkata, "Ini Pak, dompet sama kunci mobilnya saya balikin. Adit hanya bisa berterima kasih sama Papa dan Mama. Walaupun saya bukan anak kandung kalian, tapi kasih sayang yang kalian berikan ke saya, sudah melebihi orang tua Adit sendiri. Dan maaf kalau selama ini, sudah menyusahkan kalian," ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan ruangan itu. Melihat Aditya yang akan meninggalkan tempat itu, ibunya pun berkata, "Pak istighfar Pak, dia anak kita satu-satunya. Cindy, tolong kejar adik kamu, jangan biarkan dia pergi." "Iya Ma," sahut Cindy, lalu melangkah mengikuti Aditya. Terlihat pula saat itu, sesaat setelah perginya Cindy, ayah Kenshin pun memberi isyarat pada Kenshin untuk mengikuti Aditya. Setelah itu terdengar, ayah Kenshin pun berkata, "Winata, seharusnya kamu kasih kesempatan ke dia untuk merealisasikan rencananya itu, setidaknya 1 atau 2 tahun. Kalau dia tidak berhasil, barulah kamu bicarakan lagi. Nakamoto, apa kamu lihat, di negeri ini ada petani yang sukses," sahut Tuan Winata. Mendengar ucapan sahabatnya itu, ayah Kenshin pun berkata, "Saya tidak tahu kalau di negeri ini, tapi kalau di Jepang, sudah banyak petani yang sukses, dan mungkin saja, Aditya punya gebrakan baru di dunia pertanian, yang bisa membuat sukses para petani di negeri ini." Mendengar ucapan itu, emosi Tuan Winata pun mulai terlihat reda. Sementara itu, Cindy yang sedang mengejar Aditya, ia pun berkata, "Udahlah Dit, enggak usah nangis gitu, cowok kok cengeng gini sih. Tadi tuh Papa lagi emosi, makanya ngomong gitu," ucap Cindy, mencoba menghibur Aditya. Terlihat saat itu, air mata yang menetes dari mata Aditya. "Adit enggak apa-apa kok, lagian, apa yang dikatakan memang benar, Adit nih cuman anak pungut," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Udah ya Kak, Adit mau balik ke kontrakan." "Ya udah, Kakak antarin ya. Kamu tenangin dulu diri kamu, entar Kakak coba bicarakan lagi sama Papa," ucap Cindy.
Di sela-sela pembicaraan mereka, terdengar Kenshin memanggil, "Dit, Adit, tunggu. Kalian mau kemana?" Mendengar ucapan Kenshin, Cindy pun menjawab, "Oh ini mas, aku mau ngantarin Aditya ke kontrakan, biar dia nenangin diri dulu." "Enggak usah, mendingan ke rumahku saja. Papa lagi coba tenangin papa kalian, dan sepertinya ada yang ingin papaku omongin dengan Aditya, jadi mendingan ke rumahku saja," ucap Kenshin. "Ya udah kalau gitu," sahut Cindy. Setelah itu, terdengar lagi, Kenshin berkata, "Tapi, mbaknya bawa mobil kan? Soalnya, mobilku cuman bisa buat berdua." "Iya saya bawa kok," sahut Cindy. Kenshin, ia pun berkata lagi, "Entar mbaknya ikutin kita ya." "Iya," sahut Cindy. Setelah itu terlihat, Kenshin pun langsung menghidupkan mesin Lamborghini miliknya, dan menjalankan mobil tersebut, diikuti oleh Cindy. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya mewakili kedua admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.